Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Loviasari dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Profil Pemecahan Masalah Matematika pada materi himpunan ditinjau dari self-efikasi. Tujuan penelitian saya adalah mendeskripsikan profil pemecahan masalah matematika siswa SMP terhadap materi himpunan ditinjau dari self-efikasi. NCTM menetapkan standar kemampuan matematis siswa yang harus dimiliki, salah satunya adalah pemecahan masalah. Dan menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016, melalui pemecahan masalah di dalam pembelajaran matematika, siswa diharapkan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah sendiri merupakan kemampuan yang melibatkan berbagai proses, termasuk menganalisis, menafsirkan, menalar, memprediksi, mengevaluasi, dan merefleksikan. Penyelesaian dari suatu masalah memerlukan langkah-langkah yang tepat untuk memperoleh solusi terbaik. Menurut Polya, langkah-langkah dalam pemecahan masalah yakni memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, melaksanakan rencana, dan evaluasi. Kemampuan pemecahan masalah siswa berkaitan dengan self-efikasi masing-masing siswa, yang dimana self-efikasi ini merupakan keyakinan seseorang dalam menyelesaikan tugas. Menurut Bandura, terdapat 3 dimensi pada self-efikasi, yakni magnitude, strength, dan generality. Self-efikasi berperan di dalam kemampuan siswa memecahkan masalah. Secara tidak langsung, pandangan positif terhadap dirinya akan menentukan tinggi rendahnya self-efikasi yang akan mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematika. Piaget menjelaskan bahwa usia 11 atau 12 tahun ke atas berada pada tahap operasi formal. Pada hal ini, siswa SMP berusia 11-15 tahun. Dan pada tahap ini pula, individu apabila dihadapkan kepada suatu masalah dapat merumuskan dugaan-dugaan atau hipotesis-hipotesis tersebut. Dengan kata lain, mereka sudah mampu menganalisa dengan logika dan mampu mengerti dengan cara berpikir abstrak. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat siswa yang belum mampu menganalisa dengan logika dan berpikir secara abstrak, salah satunya pada materi himpunan. Himpunan merupakan materi dasar dalam perkembangan matematika yang erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, yang dimana soal-soal pada himpunan sering dikemas dalam soal cerita. Soal cerita ini penting untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah pada soal tersebut. Akan tetapi, materi himpunan merupakan materi yang sulit bagi siswa sehingga dalam menyelesaikan soal cerita, tidak jarang siswa melakukan kesalahan. Siswa melakukan kesalahan konsep yang mengakibatkan prinsip yang dilakukan juga salah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan subjek penelitian, 3 siswa kelas 8 SMP berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah, dan berdasarkan nilai PTS matematikanya. Tempat penelitian di SMP Negeri 2 Salatiga. Dengan metode pengambilan data, tes, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan antara lain instrumen utama dan instrumen pendukung. Berikut ini merupakan hasil tes tertulis dari S1 dan S2. Di sini, hasil tes tertulis S1 menunjukkan bahwa S1 dapat mengidentifikasi informasi yang ada pada soal dengan baik dan tepat. S1 menuliskan kembali informasi dari soal ke dalam bentuk lain, yaitu diagram Venn, dengan tepat mensubstitusi angka-angkanya. Kemudian untuk hasil tes tertulis S2, di sini pekerjaan S2 terlihat detail. S2 juga dapat mengidentifikasi informasi yang ada pada soal dengan baik, namun belum tepat. Belum tepat di sini karena S2 kurang tepat dalam mensubstitusikan informasi dari soal ke dalam diagram Venn. Kemudian berikut ini merupakan hasil tes tertulis dari S3, di mana di sini S3 juga mengubah informasi dari soal ke dalam diagram Venn. Namun,
informasi yang dituliskan kembali belum tepat. Juga konsep yang digunakan oleh S3 ini kurang tepat. Kemudian dalam memahami permasalahan yang ada pada soal, S1 dan S2 sama-sama cukup cepat dalam memahami dan mengidentifikasinya. Sedangkan S3 perlu waktu yang lebih lama. Untuk keyakinan dalam menyelesaikan soal, S1, S2, dan S3 sama-sama yakin dapat menyelesaikan setiap soal yang diberikan, karena soal yang diberikan cukup mudah dan sudah pernah dipelajari di kelas sebelumnya. Namun S3 merasa soal tersebut juga sulit karena materi yang sudah lama tidak dipelajarinya. Selanjutnya, berikut ini merupakan hasil tes tertulis dari S1, S2, dan S3 yang menunjukkan hasil penguasaan materi. Dalam penguasaan materi, S1 dan S2 masih menguasai materi dengan baik, terlihat dari hasil penyelesaian soal oleh S1 dan S2 yang sistematis dan tepat, sedangkan S3 kurang menguasai materi, terlihat dari hasil tes tertulis S3 yang belum tepat. S1, S2, dan S3 sama-sama menyelesaikan soal secara mandiri. Namun, beberapa dari subjek juga harus memerlukan bantuan seperti buku catatan dan internet. Selanjutnya, tinjauan dimensi strength. Dari hasil penelitian, ketiga subjek telah menyelesaikan soal yang diberikan dari masing-masing periode. Kesulitan yang dihadapi oleh ketiga subjek terletak pada salah satu soal yang sama. Namun, untuk mengatasinya, setiap subjek memiliki caranya masing-masing. S1 mengatasi kesulitannya dengan cara membuka buku dan referensi internet. Kemudian S2 mengatasi kesulitannya dengan mengingat kembali dan membandingkan soal dengan soal yang sebelumnya. S3 mengatasi kesulitannya dengan cara menyelesaikan soal dengan cara lain sesuai pemahamannya. Tinjauan dimensi generality. Dari hasil penelitian, ketiga subjek sudah pernah menemui soal serupa pada kelas sebelumnya. S1 dan S2 menyatakan bahwa sebelumnya, keduanya sudah pernah melakukan kesalahan pada saat menyelesaikan soal serupa. Sedangkan S3 merasa bahwa sebelumnya tidak melakukan kesalahan. Kemudian acuan setiap subjek juga berbeda-beda. S1 menggunakan buku, YouTube, internet sebagai acuan belajar dan menyelesaikan soal. S1 merasa buku merupakan acuan yang sangat membantunya dalam belajar dan menyelesaikan soal. S2 menggunakan buku dan belajar bersama teman sebagai acuannya. Sama seperti S1, S2 juga merasa bahwa buku merupakan acuan yang sangat membantunya dalam belajar. Sedangkan S3 menggunakan LKS dan buku paket sebagai acuan belajarnya. S3 merasa bahwa LKS merupakan acuan yang sangat membantunya dalam belajar dan menyelesaikan soal. Kesimpulannya, subjek berkemampuan matematika tinggi dan sedang mampu merencanakan strategi penyelesaian soal dengan baik yang mempermudah mereka menentukan komplemen gabungan dan irisan dua himpunan, sedangkan subjek berkemampuan matematika rendah belum mampu. Kemudian, subjek berkemampuan tinggi, sedang maupun rendah memiliki rasa optimis dan keyakinan diri yang tinggi, konsisten, ulet, dan tekun dalam menyelesaikan masalah himpunan dengan hasil yang berbeda-beda. Subjek berkemampuan tinggi dan sedang mampu menjadikan kesalahan sebelumnya sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan dalam menentukan komplemen gabungan dan irisan dua himpunan, sedangkan subjek berkemampuan rendah kurang mampu. Hasil ini memberikan gambaran bahwa subjek ketiga tidak memiliki self-efikasi yang berbeda secara meskipun kemampuan pemecahan masalah mereka berbeda-beda. Saran untuk guru menekankan pengetahuan konsep gabungan dan irisan komplemen dua himpunan. Untuk peneliti, melakukan penelitian lebih lanjut sebagai upaya meningkatkan self-efikasi siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Kemudian berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.